Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Potongan pertama, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara, ingat ya, mayoritas orang, apalagi yang non-reform atau yang reform tapi tidak pernah diajar atau tidak pernah belajar, mereka anggap kitab kehidupan itu betul-betul ada di surga. Dan si A bertobat, nama Tuhan ditulis namanya A. Si B bertobat B. Nah, kalau dia Armenia dan percaya keselamatan bisa hilang, maka dia percaya, oh A sudah ditulis ini bisa murtad. Barang dia murtad, dihapus sama Tuhan. Nah, dia mau bertobat lagi apa? Oh, ditulis lagi sama Tuhan. Roh kitab kehidupan ya karu-karuan. Ya. Nah, saudara, kita yang reform dan memang belajar, kita tidak percaya kitab kehidupan yang betul-betul bentuknya kitab atau bagaimanapun itu ada di hadapan Tuhan. Tuhan tidak butuh kitab, saudara ya. Dan ini Tuhannya jadi primitif sekali. Kita saja pakai HP, pakai komputer dan sebagainya, dia pakai kitab yang ingat. Ya. Dan apakah Tuhan tak perlu apapun untuk mengingat? Dia maha tahu. Buat apa dia kitab? Tidak ada gunanya sama sekali. Nah, saudara, ayat-ayat lain yang berbicara tentang penghapusan nama dari kitab kehidupan adalah ayat ini. Keluaran 32, ayat 32 dan 33. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini kata-kata Musa pada Tuhan. Saya pikir omongan dia ini betul-betul tidak tahu terlalu kasih atau terlalu bodoh. Saya tidak ngerti yang mana. Ya, karena saudara berani tidak masuk neraka demi orang lain, siapapun orang itu adanya. Nah, saya tidak berani. Tidak tahu siapapun orang itu, saya tidak berani. Kan saya tahu betapa mengerikannya neraka. Suruh masuk neraka demi siapapun, saya tidak berani. Jadi makanya saya pikir Musa berkata seperti ini, Paulus juga rela terkutuk dan sebagainya. Terlalu kasih atau terlalu goblok, saya bingung saya. Ya, karena kalau saya tidak berani. Tapi itu yang Musa katakan. Jika engkau tidak mengampuni dosa mereka, aku saja yang dihukum. Hapuskan namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa padaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Wah, kelihatannya kan memang ada penghapusan nama ya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Mazmur 69 ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Laki-laki penghapusan nama ya. Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Lukas 26 demikian. Janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, memang ayat ini tidak bicara penghapusan, tapi pokoknya bicara tentang nama yang terdaftar atau tertulis dan sebagainya ya. Filipi 4 ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga Suntukos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ibrani 12 ayat 23, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi terdaftar di surga, biar sudah disebut kitab. Ya, ini kira-kiranya yang ngomong kitab kehidupannya. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 17 ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Dia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat
Bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Wahyu 12:15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 21:27, tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya saudara, saya kan bicara tentang kitab kehidupan itu banyak ya, sangat banyak, dan karena itu penting sebetulnya mengerti kitab kehidupan ini apa gitu ya. Ini komentar dari orang-orang reform ya. Warfield berkata demikian, kitab kehidupan yang merupakan simbol dari penetapan pada kehidupan kekal yang dinyatakan dalam Kristus dan diwujudkan melalui Kristus. Jadi kitab kehidupan itu simbol. Kalau simbol berarti barangnya di surga betul-betul ada apa enggak? Jelas tidak ada. Nah, simbol dari apa? Penetapan pada kehidupan kekal. Simbol dari predestinasi. Itulah kitab kehidupan. Ya, jadi jangan nanti cari kitab kehidupannya bagaimana. Atau seperti Yesaya Pariaji berkata, dia dibawa ke surga dan dia lihat kitab kehidupan, dan namanya dan nama istrinya tertulis di kitab kehidupan itu dalam satu halaman yang sama. Lah, saya percaya kitab kehidupan itu ada saja enggak, dia bisa lihat ada itu gimana, saya enggak ngerti. Dan lebih-lebih namanya dan nama istrinya tertulis dalam lembar yang sama. Apa urusannya lembar yang sama atau lembar yang tidak sama? Memangnya di sana nanti ada pernikahan? Sudah tidak ada pernikahan. Jadi lembar yang sama, lembar yang beda, sebetulnya peduli amat. Dan lebih dari itu saya tidak percaya kitab kehidupan itu betul-betul ada. Ini simbol dari predestinasi. John Stott sudah mengatakan demikian. Suatu hari kitab-kitab ini akan dibuka dan orang mati akan diakhiri berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab ini. Dan tiap orang yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Wahyu 12:11-15. Apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Kamu bisa terkenal hidup di antara manusia. Kurang buka seperti gereja Sardis, kurang tutup. Tetapi tetap tidak masuk dalam kitab orang hidup dari Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bersuka cita bahwa nama mereka tertulis di sorga. Lukas 10:20, Ibrani 12:23. Bisakah kau bersuka cita seperti itu hari ini? Saudara, nama kita tertulis di gereja, itu tidak ada manfaatnya barang sedikit pun. Terdaftar sebagai anggota gereja, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Paling-paling nanti ya gereja itu akan mau adakan upacara penguburan gitu ya. Saya pernah mendengar satu omongan yang paling konyol tentang mengapa seseorang itu jadi Kristen atau dalam arti itu dia mau dibaptis. Alasannya cuma supaya nek mati bisa dikubur di kembang kuning. Tidak boleh percaya, boleh tidak, orang seperti itu edannya itu ada. Saya mendengar komenku sendiri, tidak dengar dari orang lain, saudara. Ya, jadi dia mau dibaptis jadi Kristen supaya nek mati bisa dikubur di kembang kuning. Nah, saya bilang nek mati babak no lah, mau mau ditaruh hotel ditinggal, mau diapa kalau lindas no sepur, peduli amat. Saya nanti dapat tubuh yang baru, peduli amat. Jadi saudara, itu tidak penting, saudara. Kita tercatat dalam gereja, tercatat ini sebagai apa jabatannya, itu tidak penting. Yang penting sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kalau saudara percaya Kristus dengan sungguh-sungguh pasti tercatat. Ya. Kalau tidak percaya, ya nggak tahu, masihan tunggu sampai mati nggak percaya, nah berarti tidak ada. Tidak percaya itu bisa tertulis karena ini simbol dari predestinasi kok. Orang yang dipredestinasi akan selamat, dia belum tentu saat ini Kristen kan. Tapi kalau dia memang dipredestinasi untuk selamat, pasti lambat atau cepat dia bertobat. Dia pasti percaya Kristus, tidak bisa tidak. Ya.
sekarang sudah percaya, maka pasti saudara tercatat. Dan saya tidak percaya bisa dihapus. John Stott juga mengatakan bahwa tidak akan menghapus, ya, kata-kata tidak akan menghapus dalam bahasa Yunani yang menggunakan double negatives. Double negatives itu 2 kali kata tidak. Kata tidak itu kan bisa beda-beda, ya. Jadi kata yang digunakan tidak sama, tetapi dua-dua artinya tidak. Nah saudara, dan ini menunjukkan suatu penekanan bahwa Kristus tidak akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Jadi sudah bolak-balik saya katakan, ya, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak didobel 2, maka saling meniadakan. Kamu tidak gila. Ngamuk, oh, saudara. Tidak gila berarti gila. Ya, tidak dan tidak saling menghapuskan, maka kamu gila. Tapi kalau dalam bahasa Yunani dikatakan kamu tidak gila, maka itu penekanan. Berarti kamu namanya tidak gilanya itu namun warasnya luar biasa, itulah. Nah, jadi tidak itu menekankan. Nah, ini tidak dihapus. Jadi ditekankan, tidak dihapus dari kitab kehidupan itu ditekankan. Steve Gregg berkata demikian. Ini adalah pernyataan yang sukar untuk diharmoniskan dengan konsep dari ketekunan yang pasti terjadi dari orang percaya. Ada 2 cara klasik untuk menyingkirkan kesan bahwa teks ini menyangkal doktrin ketekunan orang kudus. Yang pertama adalah dengan mengatakan bahwa kitab kehidupan bukanlah daftar orang yang ditebus, tetapi terdiri dari nama-nama semua orang yang hidup pada saat tertentu. Jadi penghapusan nama seseorang dari kitab itu menunjukkan kematian jasmani, tapi bukan penghukuman. Dalam kurung sekarang, tetapi bandingkan Wahyu 20:15 kurung tutup. Usul kedua adalah bahwa peringatan di sini semata-mata bersifat penandaian, yang berarti bahwa dalam kenyataannya tak seorang pun akan dihapus namanya, karena tidak dikatakan bahwa beberapa orang akan dihapus namanya, tapi hanya bahwa beberapa tidak akan dihapus namanya. Kurung buka, tetapi bandingkan Wahyu 21:19. Saya berikan catatan saudara. Poin A, pandangan nomor 1 bahwa kitab kehidupan itu daftar orang-orang hidup, itu pasti salah, karena bertentangan atau tidak sesuai dengan Wahyu 20:10. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Nah, itu daftarnya orang hidup, ya. Ayat ini buangan, agak cocok sama sekali loh. Sekarang pada poin B, Wahyu 21:19 tadi, ya. Dia berkata tadi di atas tuh, ya. Itu mungkin maksudnya 22 ayat 19. Karena kalau 21 ayat 19 tak cocok belas, ya. Mungkin maksudnya 22 ayat 19 dan ayatnya berbunyi demikian. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara, saya sudah katakan kitab kehidupan itu simbol predestinasi. 2 usul dari Steve Gregg ini menurut saya tidak perlu, cuma usul kedua itu memang tetap bisa dipertimbangkan. Cuma saya tetap beranggapan bahwa kitab kehidupan itu simbol dari predestinasi. Nah, kalau penghapusan nama itu memang cuma suatu pengandaian. Nah, jadi usul kedua itu masih ada cocoknya, tapi dia tidak mengatakan bahwa kitab kehidupan itu simbol dari predestinasi. Dan menurut saya itu penting sekali. Henry Sumar berkata demikian. Kitab kehidupan, dalam kitab itu tertulis sebelum dunia dijadikan, ditulis nama-nama mereka yang dipilih kepada hidup dan kemuliaan kekal. Tentu saja nama-nama yang tertulis di dalam kitab itu tidak pernah dihapuskan. Tuhan tidak berkata bahwa itu mungkin terjadi. Ia hanya menjamin kepada orang-orang setia di Sardis bahwa nama-nama mereka tidak akan dihapuskan dari daftar orang-orang pilihan Allah. Faktanya adalah bahwa pada suatu saat
Juga orang-orang yang tidak setia di Sardis terlihat seolah-olah dituliskan dalam kitab kehidupan juga, karena nama-nama mereka terlihat dalam daftar gereja. Tapi sekarang kemurtatan mereka dan kehidupan mereka dalam dosa membuktikan bahwa nama mereka tidak pernah dituliskan dalam kitab kehidupan. Karena itu tidak dihapuskan dari kitab kehidupan, menggambarkan keyakinan bahwa dari kekekalan mereka telah ditulis dalam kitab itu, dan bahwa orang-orang percaya di Sardis boleh yakin bahwa mereka akan mendapatkan nama mereka tertulis di dalamnya pada hari penghakiman. Bentar ya. Jadi saudara, yang namanya dihapus dari kitab kehidupan itu hanya orang Kristen KTP, dan itu kata-kata itu ditinjau dari sudut manusia ya. Karena kalau orang pilihan, dia pasti menang. Tidak bisa orang pilihan kalah. Orang pilihan pasti menang, sehingga tidak akan dihapus. Wahyu 3 ayat 5 bandingkan Roma 8 ayat 37. Kan kata-kata dari Calvin ya. Yohanes berkata, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 22 ayat 18, barang siapa telah berdosa, aku akan menghapusnya dari kitab kehidupan. Georgius berkata, jika engkau menerapkan ini kepada orang-orang yang ditentukan binasa, mereka tidak pernah ditulis dalam kitab kehidupan. Jika ini diterapkan kepada orang-orang pilihan, maka rencana Allah tidak stabil. Lalu, ia menyimpulkan bahwa tidak ada pemilihan tertentu. Demikianlah rahib atau biarawan ini mengoceh, seakan-akan Allah tidak selalu menyesuaikan dirinya sendiri dengan pengertian kita. Berarti maksudnya ada? Georgius ini tentu saja bukan orang yang sealiran dengan Calvin ya. Jadi Georgius bilang ini ada dihapus dari kitab kehidupan. Kalau itu diarahkan pada orang-orang yang reprobate, mereka tidak pernah ditulis kok. Mana bisa dihapus. Tapi kalau itu diterapkan pada orang-orang pilihan, loh, berarti bisa dihapus, rencana Allah tidak stabil gitu ya. Lalu dia simpulkan karena kepada reprobate tidak cocok, kepada elect juga tidak cocok, tidak ada pemilihan, berdestinasi omong kosong gitu ya. Nah, Calvin bilang rahib atau biara ini ngoceh. Jelas dia menyek dengan kata ngoceh itu. Seakan-akan Allah tidak selalu menyesuaikan dia sendiri dengan pengertian kita. Jadi pada waktu Allah mengatakan ada kitab kehidupan, nama dihapus, dia berbicara dengan menyesuaikan diri dengan pandangan atau pemikiran kita yang terbatas. Catatan saudara, poin A, kata-kata yang saya garis bawahi itu, kata-kata itu lalu ia menyimpulkan bahwa tidak ada pemilihan tertentu itu ya. Kata-kata yang saya garis bawahi itu dalam versi bahasa Inggris ditulis di footnote yang ditambahkan dari versi bahasa Perancisnya. Lalu catatan kedua, Wahyu 22 ayat 18 mungkin lebih tepat kalau diganti Wahyu 22 ayat 16, dan itu sudah kita baca tadi. Dari bagian terakhir dari kutipan di atas, kita lihat dengan jelas bahwa Calvin beranggapan bahwa pada saat Allah bicara tentang penghapusan nama dari kitab kehidupan, itu dia sedang menyesuaikan kata-katanya dengan pengertian kita. Memang dari sudut pandang kita, kalau seseorang masuk gereja dan mengaku percaya pada Kristus, maka dia selamat. Ya, selamat berarti namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau orang itu murtad, dia tidak selamat, namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Nah, itu cara pikir manusia. Tapi kalau dari sudut Allah sungguh-sungguh, itu predestinasi saudara. Yang pilihan sudah tercatat sebelum dunia dijadikan. Yang non pilihan tidak pernah tercatat kapanpun, dan tidak ada penambahan tulisan atau penghapusan. Itu yang sebenarnya. Tapi pada waktu dia bicara pada kita menyesuaikan dengan pemikiran yang terbatas, dia berkata ada kitab kehidupan, nama bisa dihapuskan. Jadi seakan-akan percaya ditulis, murtad dihapus dan sebagainya, seakan-akan. Tapi ini dia cuma menyesuaikan dengan pengertian kita yang terbatas.
Saudara, dari semua penafsiran tentang penghapusan nama dari kitab kehidupan, saya paling setuju dengan penafsiran Taufik. Tapi bagaimanapun bagi saya kitab kehidupan itu simbol dari predestinasi ya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin kedua. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berbandingkan dengan Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya saudara, hati-hati ya. Menyangkal Yesus itu bukan perkara kecil ya. Tapi memang ya, Petrus menyangkal Yesus. Tapi satu penyangkalan, bahkan 3 penyangkalan, itu bukan terus-menerus. Dengan dia bertobat, dosa itu tetap dihapuskan. Yesus tidak lalu akan menyangkal dia di depan Bapa, tidak. Tapi kalau kita menyangkal terus-menerus sampai kita mati, dia akan menyangkal kita di depan Bapa di surga, berarti kita masuk neraka. Lah, berarti apa? Dosa ini menghapus keselamatan? Tidak, orangnya tidak pernah selamat. Orang yang Kristen sungguh-sungguh bisa menyangkal. Tapi menyangkal terus sampai dia mati, saya tidak percaya itu terjadi, saudara. Ya, jadi menyangkal, malu atau takut atau apapun, satu kali dia akan diberikan keberanian dan dia akan ngaku. Dan ini sesuatu yang penting, harus berani ngaku. Memang kalau keluarga saudara Kristen kabeh dan saudara jadi Kristen, itu tidak ada masalah saudara ngaku. Tapi coba bayangkan kalau keluarga saudara non-Kristen semua, bahkan anti-Kristen, dan saudara juga dulunya anti-Kristen atau agama lain itu, lalu jadi orang Kristen, apa gak mikir? Iya naik cuma sepupu lah apa, lah ini bapaknya sendiri, kakaknya, adiknya, atau bahkan suaminya, atau istrinya, atau anaknya nggak mau ngakui dia semua. Wah, ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Mereka semua menolak. Di kampung juga, sak tonggo-tonggo nolak semua. Nah, itu bukan hal yang gampang, saudara ya. Jadi jangan anggap, gitu Anda berani ngaku. Lihat, saudara, sikon kita mungkin beda dengan sikon mereka. Dan dalam sikon-sikon tertentu mengakui Yesus di depan manusia itu sangat tidak gampang. Tapi tetap harus berani mengaku. Karena kalau penyangkal itu berlangsung terus sampai mati, berarti dia tidak pernah percaya. Markus 8:38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi ini ayat paralelnya ya. Sekarang saya baca komentar dari Pulpit Commentary. Betapa ketatnya Tuhan Yesus mengindividukan dalam penanganan jiwa-jiwa. Jika di sana ada jiwa-jiwa yang hidup dalam suatu gereja yang mati, atau jiwa-jiwa yang mati dalam suatu gereja yang hidup, mereka akan diperlakukan olehnya bukan berdasarkan keadaan gereja, tapi berdasarkan keadaan mereka sendiri. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dia sendiri kepada Allah. Bagian terakhir ini ayat dikutip dari Roma 14 ayat 12. Jadi saudara, enak mana saudara? Saudara jadi orang yang hidup di tengah-tengah gereja yang mati, atau jadi orang yang mati di tengah-tengah gereja yang hidup? Ya enak jadi orang yang hidup di tengah-tengah gereja yang mati ya, yang sana babanu masuk neraka kabeh. Cuma sebetulnya ini juga sukar terjadi. Kalau gerejanya betul-betul mati dalam arti sesat. Saya kok tidak percaya kalau gereja yang memang full sesat ya, lalu bisa ada orang Kristen sungguh-sungguh di sana. Saya tidak percaya itu. Tapi kalau sesatnya itu masih setengah-setengah, atau dulunya bagus, atau menjadi mati seperti gereja ini, Sardis, nah itu bisa ada sisa-sisa gitu ya. Seperti Elia gitu ya, walaupun Elia tidak sendirian, tapi dia merasa dia sendirian. Semua jadi mati, aku tok yang tersisa.
Tuhan bilang enggak. Ada 7.000 orang yang tersisa yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dia pikir dia sendiri. Nah saudara, berat jadi orang hidup di dalam satu gereja mati. Berat sekali. Tapi lebih cilaka jadi orang mati di tengah-tengah gereja yang hidup. Gereja itu menginjil, ngajar firman, habis-habisan orang ini tetap gak percaya. Contohnya Yudas, saudara. Kurang apa ya Yesusnya itu? Apa yang kurang? Nginjilnya, ngajarnya sempurna, hidupnya suci murni, mujizat-mujizatnya luar biasa. Yudas tetap gak percaya, mati, bahkan berkhianat. Nah saudara, ini orang mati di tengah-tengah gereja yang hidup. Ini paling celaka justru. Dia dengar banyak Injil, tetap mati. Hukumannya luar biasa berat. Tapi jadi orang hidup di tengah-tengah gereja yang mati, itu berat waktu kita di dunia. Dulu waktu saya dosen tris, saya sering mendengar gereja-gereja tertentu tuh mengecam jemaatnya yang sekolah di tris. Jadi sombong, berani melawan pendetanya dan sebagainya. Dan dosen-dosen stres terlalu tipis kupingnya. Lalu mereka tegur mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Saya bilang, nanti dulu. Mereka jadi sombong melawan pendeta-pendetanya di gereja. Alasannya apa? Sombong itu kan pendetanya mereka sombong, barangkali bukan. Barangkali dia yang tegar tengkuk. Kalau mereka dari gereja yang sesat, gereja yang mati, ya, mereka belajar Islam, mereka mengerti teologi yang benar. Lalu di sana tetap dengar ajaran tetap, dia bantah. Bantah disebut sombong. Kapan belajar? Wah, ini ngelawan pendetanya. Nah, disebut sombong. Dan melawan pendeta, ya tentu harus dilawan. Ya saudara, saya tidak akan gampang-gampang menyalahkan orang yang sudah belajar kebenaran, tapi dia ada di gereja yang mati. Loh, kalau dia tidak ngamuk, tidak memberontak, ini ngajar apa sih orang ini? Berarti dia tidak cinta kebenaran. Kalau dia cinta kebenaran, dia harus benci kesesatan. Bisa kerasan dengan ajaran gereja yang mati, tidak bantah, tidak ngamuk, tidak berbuat apa-apa. Saya ragu apakah dia dengar kebenaran itu, dia terima sungguh-sungguh. Kalau dia terima sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh, dia akan marah pada waktu kesesatan diberitakan. Dia akan marah pada waktu kebenaran diinjak-injak. Dan dia akan melawan, tidak peduli pendetanya atau siapapun. Nah, akan muncul omongan, sombonglah, kayak berani bantah segala macam. Di Facebook tuh yang ngilokno saya sombong banyak, saudara. Saya gak gubris. Saya tahu siapa saya. Saya tidak bilang saya tidak pernah sombong. Tapi secara umum, saudara, itu bukan kelemahan saya. Saya punya banyak kelemahan yang lain, ngamuk dan sebagainya tuh. Itu yang lemah setengah mati. Tapi ini sombong, kelihatannya sombong mungkin. Karena apa? Saya tidak bisa diam melihat salah, labrak habis-habisan. Nah, saya dia ngomong sombong. Wah, diserang kamu udah bener sendirian. Nah, akhirnya timbul kesan sombong karena seadanya tak tabrak semua. Saudara, mending jadi orang hidup di tengah-tengah gereja yang mati. Tapi sebetulnya untuk apa sih? Kok sudah tahu saudara hidup, mereka mati. Nek seluruh gerejanya mati, saudara mau mereformasi enggak? Kemungkinannya 1 dari 1 triliun. Jangan bisa. Dulu waktu saya pulang dari Amerika, pemikiran saya, karena saya sudah
dievaluasi waktu 7 tahun di Malang. Belum sekolah teologi ya, baru pelayanan biasa. Dievaluasi oleh majelis dan pendeta, dan saya setuju evaluasi itu. Kamu tidak cocok jadi pendeta. Terlalu keras lah, terlalu gak telaten apa segala macam. Kamu jadi dosen saja, itu lebih cocok. Karunia ngajar, khotbah dan sebagainya. Jadi waktu saya sekolah teologi dan pulang dari sana, itu pemikiran saya. Enggak jadi gembala sidang, itu pemikiran saya. Saya mau jadi dosen teologi di sekolah teologi. Lalu kalau minggu kan libur. Nah, minggu saya khotbah di gereja-gereja, saya mereformasi gereja dari luar. Saya tidak masuk di gereja itu kan, saya orang luar. Saya dosen kok. Nah, saya diundang, saya khotbah, saya mereformasi dari luar, khotbah seperti itu. Tapi saudara, baru sebentar, beberapa bulan, saya langsung sadar tidak bisa juga. Kalau begitu saya mereformasi, saya 1 kali khotbah Injil, 10 kali khotbah sesat. Ya, gimana? Kedua, orang yang sudah kerasan dengan ajaran sesat itu waktu saya khotbah benar, geger dengan saya. Lawang persekutuan pemuda, tema-temanya tema persekutuan gitu. Kanker. Saya pikir, oh kanker itu kantong kering. Barangkali membahas orang Kristen tapi tidak punya duit itu mesti apa kan? Oh kan rohani kan ya? Enggak. Kanker, penyakit kanker. Panggil dokter suruh bahas. Itu temanya persekutuan. Bagaimana merawat wajah. Ya hurufiah itu yang dibahas. Panggil orang dari salon. Saya membaca topik-topiknya ngamuk saudara. Tepat saya khotbah di persekutuan pemuda, sikat habis-habisan. Ini topik-topik gila. Saya ngomong lah sakar PDW. Saudara pada belajar rajin topik begini, saya mati gak tambah mengerti firman Tuhan. Sikat habis. Ngamuk saudara, pengurus yang ngamuk. Yang satu ngomong, aku dengar khotbah kayak dikuaploki. Nek perlu tak kuaploki sebuah bel. Saya gak terima. Ngamuk. Lapor majelis, lapor pendeta. Saya dipanggil, datang saya. Nah, tapi majelis 2 pendeta dan beberapa orang dari pemuda. Kenapa? Saya salahnya. Karena saya salah keras. Ya, berarti itu keras apa enggak? Kutip ayat Alkitab. Yesus keras apa enggak? Kutip ayatnya. Apa salahnya saya? Saat pendeta saya majelisnya diam, cep karena saya berani ngomong. Ya 1 lawan banyak, tak ladeni, ayo. Gak berani semua saudara. Tapi saya langsung tahu, gak bisa saya mereformasi gereja dari luar. Ini gereja mati. Harus dirikan gereja sendiri. Jadi itu baru berapa bulan setelah saya pulang dari Amerika. Dan saya menyadari, saya keliling gereja-gereja Surabaya. Nah, tepat ada khotbah, saya keliling lihat-lihat. Gak ada Injil, gak ada ajaran firman. Dua-dua gak ada. Dan saya pikir, gak peduli aku punya karunia jadi gembala sidang atau enggak. Harus ada gereja yang nginjil dan ngajar firman. Jadi saya pikir, dirikan gereja. Saya gak ngurus penggembalaan, saya gak ngurus besuk atau apapun. Tapi mati-matian Injil dan firman Tuhan ajarkan habis-habisan. Jadi gereja yang lain daripada yang lain. Itu sejarahnya saudara. Nah, lalu kok Leo Sutanto, komandan LRII wilayah timur, kok punya pemikiran yang sama. Dia lihat saya, dia tahu, wih, bohong orang ini. Khotbahnya bagus dan sebagainya. Nah, dia panggil saya dan dia ajak, Budi, mau dan dia kerja. Langsung gak pakai pikir, mau. Nah, itu lalu mendirikan pada bulan Januari, kalau tidak salah tanggal 15 Januari tahun 89. Saya tempat di lantai 5 Delta Plaza dulu namanya, sekarang Surabaya Plaza ya.
satu ruangan. Nah itu memang pertama aktivitasnya departemen pembinaan, tapi diarahkan pada pembentukan gereja, adakan kebaktian hari Minggu, adakan PA. Jadi saudara, itu sejarahnya lalu menjadi MRI. Nah Stephen Tong belum punya gereja, makanya orang ngomong Stephen Tong pendirinya GRI, omong kosong lah. Yang dirikan GRI itu saya sebetulnya, cuma namanya belum GRI, disebut MRI. Nah dia mungkin 1-2 tahun lagi baru dirikan. Setiap datang ke sini tanya saya, jalan apa enggak? Jalan bagus, jalan bagus. Dia mungkin takut mau dirikan. Itu analisa saya. Dia takut mempertaruhkan nama besarnya di gereja pas gak payu, lau isin lah. Nah saya isin apa peduli amat. Bahwa kok saya dirikan, saya ngajarkan firman Tuhan, saya ngajarkan Injil. Itu tugas saya sebagai hamba Tuhan. Mau laku, mau tidak laku, saya gak izin kok. Gak tahu izinnya sudah urusan gue gitu. Gak perlu izin juga memang. Nah, akhirnya dia dirikan di Jakarta. Nah, nama GRI muncul. Ya otomatis saya tidak masuk GRI. Lalu dia jadi pendiri. Sekarang saya gak gubris lah. Saya gak peduli dengan gelar, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Saya sama sekali tidak pedulikan. Jadi saya gak gubris saudara. Ya. Jadi saudara, memang ya, saudara ada dalam gereja yang mati atau sesat. Tapi saudara sendiri pernah belajar, tidak tahu di stres, tidak tahu di gereja lain, tidak tahu di mana, tidak tahu baca Alkitab sendiri, gereja kerja. Pokoknya saudara akhirnya percaya sungguh-sungguh, tapi saudara ada gereja yang mati, saudara tetap selamat. Tidak tergantung gerejanya. Tapi ini tidak berarti sama sekali saudara boleh membiarkan diri saudara tetap tak berada dalam gereja yang mati atau sesat. Menurut saya banyak sekali, mayoritas tetap di gereja itu. Dengan pemikiran, aku mau membetulkan gerejaku. Saya sudah membuktikan terus tadi saja dengan mimpi saudara. Kalau gereja itu memang sesat, mending tinggalkan. Kumpul dengan orang-orang yang keluar menjadi gereja yang benar. Berjuang di sana, saudara cuma percaya saya dapat loro hati. Nah saya tuh memang mental petarung ya. Mungkin dulunya petinju itu apa? Sudah karakternya tuh fighter gitu ya. Jadi dalam hal seperti itu di gereja sesat lawan pendelian bentak-bentak tak jadi sama saya. Saya tidak mundur dan saya tidak lorong hati. Mereka yang lorong hati. Ini khotbah baru nandang pendeta nih. Saya gak peduli, tak lawan saya. Tapi dia saudara bukan orang model saya. Lalu terus-terusan dilabrak. Saudara punya kedudukan dicabut. Ini orang Injil ini mencet kasih taruh di pojok. Jadi gue sekarang gue cabut. Jadi jangan dicabut. Nganggur bangun di gereja sesat itu untuk apa? Itu yang banyak dilakukan orang. Tetap di gereja sesat. Tahu dari minggu ke minggu bukan saja tidak dapat apa-apa, dapat racun. Oh, dia percaya Kristus memang nggak bisa diracun, saudara. Tapi saudara, apakah Tuhan tidak menghendaki saudara bertumbuh? Dan bisakah bertumbuh dimakan racun? Setidaknya saudara pagi kebaktian sana, sore kebaktian di gereja yang benar, atau tak balik ya. Tapi pokoknya 1 minggu kebaktian 2 kali. Tetap mau di sana untuk berusaha mempengaruhi yang lain. Oke, saya mudah. Nah, kamu pikir bisa ya? Nah, saya pikir susah sekali ya, ada kemungkinan masih ada, tapi sukar sekali. Tapi yang jelas rajin kebaktian di tempat yang benar untuk tetap mendapatkan makanan, jangan racun doi. Racun ini tidak mata, ini bisa nyemaput nun. Dan setia menghambat pertumbuhan saudara karena tidak dapat makanan yang sehat. Jadi dapat makanan yang sehat ini penting mutlak. Gobloknya setengah mati, datang tidak dapat apa-apa, tetap mau ke sana terus. Mau jadi apa? Sebaliknya, kalau
Kalau saudara sudah berada di gereja yang benar, jangan anggap itu sebagai jaminan. Gerejaku benar, gerejaku Injili, gerejaku Alkitab biasa ngajarku dia salih, aku pasti masuk surga. Sopo sing jamin? Lah gereja yang diajar Yesus sendiri Budi Asali ada apanya dibandingkan Yesusnya? Itu ada Yudas satu itu selamat lah. Kalau itu bisa tidak selamat, dan saudara yakin selamat karena saudara di gereja yang benar yang Budi Asali ngajar, saudara cuma berkhayal. Bertobatlah, percayalah Kristus. Karena kalau saudara ternyata tidak punya iman sejati, kebenaran gereja saudara, kebenaran ajaran dari pendeta saudara tidak akan pernah menyelamatkan saudara. Sekarang saudara, ayat yang ke-6. Saya tidak bahas ayat ini ya, saya cuma bacakan saja. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalimat ini ada pada akhir dari setiap surat. Jadi sudah pernah saya bahas lihat pembahasan yang lalu. Di sini tidak perlu saya bahas lagi. Jadi saudara, dengan ini kita sudah menyelesaikan surat yang ke-5 dari 7 surat di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Jadi kalau ini selesai minggu depan kita mulai dengan GSM-nya. Saya tidak tahu berapa kali. Kita masuk dalam acara